ayat ini. Ayat ini kalau disentuhkan dalam ilmu Jawa, suratnya saja sudah surat ketiga, surat Ali Imran. Sebuah keluarga diangkat oleh Allah jadi nama surat. Coba kalau waktu itu ada jenengan, mungkin suratnya jadi Ali Parno, karena namanya Parno yang diangkat. Mungkin bisa Ali Sadikin, ya. Tapi ini kan Ali Imran. Urutan suratnya nomor 3. Itu kalau di Jawa bahasanya diramesi, Pak. Otak atik maduk. Ternyata maduk bener. Nomor 3 nyambung ke Rasulullah. Apalagi ayatnya tentang al-maut. Rasulullah menyampaikan, idza mata menu adama min qoto'a amaluhu illa min salasi. Kecuali 3 perkara. Nah ini ya nomor 3. Maduk ya. Kok maduk ya? Ayatnya pas maut Rasulullah menyampaikan pokok nek wis mati mung 3 sing digawa. Kudune gawa 3-3ne napa setunggal mawon, Bu? Pripun, Bu? Wabut men. Arep gawa amal jariyah aku gak duwe. Arep gawa ilmu bermanfaat ketok itu iki banget enteng kan. Mau membawa amalan sebagai anak solih atau solihah ketok yo ora. Terus jenengan gawa apa? Kowe kene kalau malaikat Israil wis gawane kabeh. Napa? Ya kae lho sing diomongi 3 perkara ngono. Golek ning mburi omah ning gak enek. Nek gak enek wis ayo berangkat ke urusan mburi. Nggih. Makanya di ayat ini pun Allah sama mengingatkan kita enek urusan mburi ini, Pak. Kita setelah dimatikan ternyata jawaban Allah jelas. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita dimatikan oleh Allah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan sampai hari ini. Saya sering ingatkan ayat kauniyah kita dalam hal kematian adalah Rasulullah. Rasulullah secara kauniyah dilahirkan hari Senin dan dalam sejarah tercatat wafatnya hari Senin. Kalau itu sama dengan apa yang Allah sampaikan kauniyahnya kepada Rasul, berarti kepada umatnya juga bisa terjadi demikian. Kalau memang ternyata lahirnya hari Ahad, maka hari ini adalah hari Ahad, dialah yang akan meninggalkan dunia ini. Coba yang hari Ahad silakan angkat jarinya. Udah ada. Alhamdulillah, berarti hari ini tidak ada kematian. Untuk jamaah ini loh, maksudnya secara kauniyah. Tapi kalau orangnya memang nggak berani ya nggak apa-apa. Di situ kan sudah ada roket ape. Yu, awakmu kan dino minggu kok gak ngomong lo yu. Itu roket ape di situ toh. Kalau hari Ahad ini memang takdir kita meninggal, maka tinggal tunggu secara umum jamnya jam 10 atau setelah asar. Ditunggu ya. Ditunggu aja, nggak apa-apa. Jam 10 itu karena Allah sangat memahami, ya. Paling tidak sudah banyak yang bangun dari tidurnya. Seumpama mengurusi mayatnya itu cukup lah orangnya, ya. Apalagi mayatnya selama hidup agak rewel itu biasanya tetangga itu juga agak rewel, ya. Sing mati sopo Yutun
Wong kaya ngono kuwi bae mati. Harus. Kalau gitu. Dah itu selesai. Coba kalau kita ketika disapa oleh Israel, kemudian tetangga kita bilang begini, Bapak Ibu, Masya Allah, ternyata Allah lebih sayang dengan orang yang terbaik di RT ini. Masya Allah itu. Pengakuan sa-RT itu cukup. Lah kira-kira kita nanti pengakuannya sebesar apa? Orang kok sebaik itu diambil oleh Allah, ya Allah. Lah nanti yang ganti siapa, ya Allah? Gitu. Ada orang yang di sampingnya bilang, yo aku gak pantes. Waduh, bahaya itu bahaya malahan. Makanya jangan begitu. Sebelum mau datang dan harus dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan hingga hari ini, ayo mulai hari ini mengisi lembaran-lembaran kehidupan dengan ketakwaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngeramesi surat nomor 3 tadi. Ada 3 hal yang harus kita siapkan sebelum mati. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan jadilah anak yang solihah. Segera direnungkan, mau dibawa semua atau pilih salah satu, monggo, itu urusan jenengan. Saya sebagai pembaca berita hanya menyampaikan. Selamat ketemu nanti di akhirat. Dia. Kemudian wong Jawa nggak cukup di situ. Wong jenenge surat ada ayat. Ayatnya ternyata 185. Diramesi karo wong Jawa 1, 8, 5. Jumlah 14. Gak cukup mandek kok 14. Jek dicilikno maneh 1 sama 4 jumlah 5. Cocok, dicocokno. Ternyata untuk menghadapi kematian yang akan kita alami dalam kehidupan ini, kita harus menjalani secara Islam. Harga mati. Jalani kehidupan secara Islam sebagai sarana persiapan menjelang mati. Nah, selesai. Duduk dengan cara Islam, berdiri dengan cara Islam, bertetangga dengan cara Islam, berbicara dengan cara Islam, menghormati orang yang lebih tua dengan cara Islam, menyayangi anak-anak atau orang-orang yang lebih muda dengan cara Islam. Dan kalau ditanya tentang Islam, Rasulullah itu tegas, Pak. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, jenengan pernah ditanya oleh malaikat Jibril? Oh belum, siap enggak ya? Mau ditanya moro tuwa dedek, apalagi ditanya malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril meminta keterangan penjelasan kepada Rasulullah tentang al-Islam, ternyata Rasulullah jawabnya sangat tegas dan lengkap. Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa itaiz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa kata malaikat Jibril? Sodaqta. Benar.
Nek mriki lah ngarani yes. Oh, nek mriki coba kalau waktu itu malaikat Jibril bilang yes, ngono pripun? Kaget Rasulullah. Kan bahasanya bahasa Arab. Padahal malaikat Jibril bisa nggak bahasa Inggris? Sangat bisa. Itu Rokib Atib bisa bahasa Jawa nggak, Bu? Oh bisa. Nah kalau nggak bisa gimana nyatetnya? Jenengan wong Jawa. Miso gawe Jawa no Rokib Atib gak ngerti Jawa pripun? Iki ngomong apa iki? Makanya malaikat itu sudah disiapkan sehebat itu, Bu. Semua bahasa tahu. Jadi catatannya itu nggak ada yang distro. Mau bahasa apapun, mau bahasa Gremeng aja tahu kok. Bahasa Gremeng itu tahu. Urip gak enak-enak grem, utang gak barbar grem. Tapi awas, nek ngaji gak barbar, awas, jangan sampai itu. Kok sampai ngaji gak barbar gremeng, iso-iso kula nggih gremeng, sampean kok gandang ning alam barzah tok. Gremeng. Mana toh? Nah, ternyata sangat jelas ayat Allah ini. Kalau Rasul tadi mengarah langsung kepada persiapan untuk maut, ada 3 hal, tolong disegerakan, disiapkan benar, jangan sampai luput daripada nanti menyesal. Kemudian yang berikutnya dari ayat ini, nek diramsi wong Jawa, jangan sampai tinggalkan ajaran Islam dalam kehidupanmu. Hanya Islam yang akan menyelamatkan dari segala hal yang buruk nanti di akhirat. Bahkan dalam ayat yang lain, khususnya adalah masih di surat yang sama, yaitu surat Ali Imran, tapi ayatnya ayat ke-19. Setidaknya kita ditegaskan di situ oleh Allah, innad dina indallahil Islam. Nyambung lagi, Pak. Ayatnya 19. Masih dalam ranah persiapan kita mempersiapkan maut. 19 itu kalau di jumlah orang Jawa bilang 10 itu berarti jumlah 1 untuk selamat dari seluruh kehidupan di dunia ini hingga kelak di akhirat. Tetaplah berpegang teguh la ilaha illallah. Nyambung, Pak. Islam itu begitu intinya, la ilaha illallah. Ya Allah, ini ajaran luar biasa, Pak. Bahkan Allah tidak cukup di situ, diperjelas lagi di dalam surat yang sama, Pak. Masih surat yang sama, supaya kita nggak jauh-jauh bukanya. Nanti di ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu al-ayat. Ya Allah, kok si enek manusia meyakini ada agama yang bisa menyelamatkan dirinya selain Islam, sama Allah langsung pakai kata lan, ditolak atau tidak akan diterima. Berarti kalau tidak akan diterima, berarti tidak ada harapan sedikit pun. Di tahun 2025 ini ada orang yang berbeda dengan apa yang Allah sampaikan di Ali Imran 85? Ada. Kemarin bahkan disiarkan langsung oleh Allah melalui televisi Indonesia. Ada kegiatan 2 di akhir tahun dan Allah siarkan semua itu. Makanya disingkat di Indonesia
dikenal dengan kata satu kalimat Nataru. Kalau sudah kata-kata Nataru, persiapannya luar biasa, melebihi persiapannya dirinya untuk kekajian ini. Bu, kajian ini untuk amal jariah jenengan masih pancet. Loh, guyu. Harusnya ada peningkatan. Saya sering ingatkan itu. Berikan hartamu yang kamu cintai untuk jalan Allah. Dan ibu-ibu itu yang paling cinta ya uang, jelas itu tidak mungkin tidak. Ibu-ibu tidak boleh jauh dari uang. Nah, bapak-bapak ini nggak berani jawab karena bapak-bapak ini kalau dapat uang tuh sudah langsung ke ibu. Bapak-bapak ini kalau saya tanya, Pak, bawa uang? Enggak. Nah, kenapa? Alah, uang itu nggak sampai ke saya, Pak Karman. Langsung. Bendahara ini luar biasa. Bapak ibu duit titik nih, rasa duit, godaannya abot, ini. Ya Allah, kok ada orang yang begitu ya? Ibu-ibu pernah begitu? Tidak pernah diakui. Dan bapak tidak berani. Kalau ibu-ibu sudah begitu, tidak ada yang berani. Saking apa? Saking sayangnya dan setianya kepada jenengan. Bapak langsung diingkluk apa? Berarti ini bapak rasakno kandang Pak Karman. Bapak-bapak ini luar biasa, Bu. Ibu-ibu bersyukurlah kepada Allah dan ucapkan langsung terima kasihnya kepada Allah karena Allah telah menghadirkan seorang pemimpin yang hari ini di keluarga jenengan masih taat kepada agama Allah. Tuh, coba Bu, punya suami yang punya agama itu nikmatnya bukan main. Ketika ibu bilang begini, Pak, nanti habis ngaji langsung ke pasar ya, karena suaminya sangat sayang. Ya ikutlah. Enak yang punya agama ini. Tapi kalau suami ibu gak punya agama, nyapok. Itu sudah jelas Pak, bedanya jauh banget. Ketika ibu-ibu bilang, Pak, saya hanya bisa menyediakan masakan hari ini seperti ini. Kalau suami punya agama, enak jawabnya, alhamdulillah, ini sudah lebih baik dari yang kemarin. Enak. Tapi kalau suami tidak punya agama, jenengan kok jawab sing ngoten niku, jawabnya langsung kebayan langsung ngene iki iso. Malah garane. Masa hidup berkeluarga 30 tahun yang dia bisa hanya jangan nasem. Ya Allah, masa 30 tahun mau belajar jangan nasem. Maka nih bapak saat ini kalau lewat di jalan ada tulisan masakan Padang, itu hanya noleh saja. Itu apa sama ya dengan masakan istriku gitu aja kan? Allahu Akbar. Nah, ternyata di ayat ini Allah juga ingin tegaskan ada orang yang mendapat kenikmatan dari Allah. Makanya ini bahasanya Allah diurut sama Allah. Setelah kamu mati, nanti kamu harus bertanggung jawab. Apik tak ganti apik, elek tak ganti. Lu paham tuh dengan jadi apik dibalas apik.
jelek dibalas pun jil nggih. Tidak ada gelembung nggih. Ini maksudnya Allah deal kita. Dalam bahasa yang lain, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tegas banget Allah. Dalam bahasa Jawanya, becik ketitik Allah ketara, tapi nanti di akhirat wong Jawa penak Pak. Padahal ayatnya kaya ngono iki angel, aku gak iso ngaji ngono. Lah karepmu piye? Becik ketitik Allah ketara. Nek kon ngomong pamoyo kono nurutin khairunya roh wanek wis. Makanya apapun yang kita lakukan sampai hari ini harus diperhitungkan, bisakah menyelamatkan diri kita baik di kehidupan dunia maupun kelak di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan yang Allah maksud, nah ini faman syuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ini bahasa Allah. Kalau kita pahami benar dalam hati kita, kita hanya akan merasakan, ya Allah, begitu kasih sayang Allah itu lebih besar dari semuanya yang telah mengasihi kita di dunia ini. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada apapun yang telah kita rasakan dari kasih sayang yang lain. Bahkan Allah sampaikan, siapa saja di antara kita yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung, bahagia, bejo, kemayangan. Jadi ketika ada kata-kata seperti ini, wong biyen nek critakno ngono, sapa wae bakal oleh bejo kemayangan lamun dheweke padha iman lan takwa maring Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Basa napa niku? Ya Allah, ini maksudnya Allah. Siapapun yang hari ini terhindarkan dari segala macam ujian yang tidak mengenakan dan diberikan sesuatu yang mengenakan untuk mendekatkan diri pada Allah, dialah orang yang beruntung. Jadi nek jenengan hari ini misalnya punya uang kemudian masih mentasarufkan ke jalan Allah, dialah orang yang beruntung. Ya, tapi yang hari ini benar-benar jauh dari jalan Allah, dialah orang-orang yang merugi. Pundil ya. Berarti setelah kajian ini nanti mulai berpikir, berbicara, mendengarkan, bertindak apapun atas dasar ajaran Islam. Dengan maksud kita berislam, jadikan sarana mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, bejo dunya lan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Niku nek disingkat straight ngono, mendapatkan rahmat dan ridho Allah dalam hidupnya. Itu orang beruntung-beruntungnya. Jadi yang hari ini tidak mendapatkan minuman bukan orang yang tidak beruntung. Siapa tahu memang nggak cukup. Bukan orang yang nggak beruntung. Tapi dia masih beruntung, masih bisa hadir di sini dalam keadaan hidup. Lah itu yang penting. Hadir di sini dalam keadaan hidup. Karena ada yang hadir ke sini dalam keadaan
lungguh plek ini langsung. Nah ini dalam keadaan mah harusnya orang di sebelahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok dia bangun gerak gandam ini, alhamdulillah, ternyata belum seterusnya ini ya. Masya Allah, berita kematian. Dan yang terakhir, sebelum kita semua dimatikan oleh Allah, Allah ingatkan dengan tegas. Apa ketegasannya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia ini hanya memperdaya belaka. Makanya ada bahasa yang lain, laibun walahun, hanya senda gurau dan main. Jadi kalau bapak sama ibu sedang berdua itu dalam rangka senda gurau dan main. Ibu dengan anak-anaknya, dengan menantunya dalam rangka senda gurau dan main. Tapi kalau sudah senda gurau dan main-main, Allah ingatkan, jangan lupa dengan kewajibanmu senantiasa untuk beriman, berislam, dan bertakwa kepada Allah. Artinya boleh main-main, boleh senda gurau, ranahnya tetap dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar permainan dan senda gurau kita benar-benar bernilai ibadah. Maka jalani ajaran Islam secara kafah. Ini terakhir. Kafah itu ada di surat Al-Baqarah 208. Kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Berita hari ini saya kira cukup, dan selamat merenungkan berita itu untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari menuju alam barzah dengan wajah yang berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.